Halo semuanya, perkenalkan aku Zakia Izatunisa dengan NIM 24030330011, kelas Pendidikan Kimia A. Sekarang kita ada di Benteng Fredericburg. Salah satu diorama yang menurut aku sangat menarik adalah diorama satu. Yuk ikut aku berkeliling di diorama satu Benteng Fredericburg. Di dalam diorama satu menampilkan rangkaian peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh rakyat Indonesia melalui pendidikan, organisasi pemuda, gerakan sosial, emansipasi wanita, dan kerja kolektif. Pertama, terdapat miniatur mengenai pendirian Muhammadiyah tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya, terdapat dokumen yang ditampilkan dalam bingkai kaca yang berisikan naskah pidato Budi Utomo dan seruan PBI. Lalu terdapat miniatur pendirian Taman Siswa tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya terdapat lambang dari dua wanita Taman Siswa yang didirikan oleh Nyai Hajar Dewantara sebagai wujud perjuangan kaum wanita mendapat pendidikan. Di sampingnya terdapat 3 patung wajah perempuan yang merupakan pelopor Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928. Di sisi lain terdapat banner Jong Sumatranen Bond dan Jong Islamiten Bond yang merupakan simbol semangat pemuda lintas etnis dan agama yang dipajang secara berdampingan. Selanjutnya terdapat miniatur yang menggambarkan suasana Kongres Jongjava ke-11 yang dilakukan di Yogyakarta tahun 1928 bertempat di dalam Joyodipuran. Di sini juga terdapat perubahan lambang Keraton Ngayogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8, ke-9, dan ke-10. Selanjutnya terdapat miniatur yang menggambarkan penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil Keraton Yogyakarta pada tahun 1940. Selain itu terdapat miniatur latihan militer di lapangan Bumijo yang diawasi langsung oleh tentara Jepang, di mana menggambarkan masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dan yang terakhir terdapat miniatur yang menggambarkan kerja Romusa pembangunan Selokan Mataram di Yogyakarta. Salah satu bagian paling bermakna dalam diorama 1 adalah representasi Taman Siswa yang menyimpan simbol budaya yang kuat. Dalam pandangan Clifford Geertz, budaya adalah jaringan makna yang ditenun oleh manusia sendiri, dan taman siswa merupakan sistem simbol budaya yang merefleksikan nilai, identitas, dan arah perilaku masyarakat Indonesia. Simbol-simbol seperti pakaian tradisional, penggunaan bahasa ibu, serta metode pengajaran lokal merupakan cara masyarakat menafsirkan dunia dan membentuk karakter bangsa. Taman siswa dengan ajaran sistem Amongnya menekankan kemerdekaan belajar, kemandirian, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikan kolonial. Taman siswa menjadi simbol perjuangan dan pelestarian budaya dalam bidang pendidikan. Yang paling kuat dari Taman Siswa itu sendiri adalah kehadiran semboyan trilogi Taman Siswa, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani yang digambarkan juga dalam bentuk karya. Dalam kerangka Clifford Geertz, semboyan ini adalah kerangka etis yang menjadi simbol relasi sosial dalam pendidikan. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti mereka yang di depan memberi teladan, tergambar dalam sosok guru yang berdiri tenang dan bijak di depan kelas. Ing Madya Mangunkarso berarti mereka yang di tengah membangun semangat, tercermin dalam interaksi murid yang aktif dan saling mendukung. Tutwuri Handayani berarti mereka yang di belakang memberi dorongan, tampak dalam suasana kelas yang mendorong kemandirian dan rasa percaya diri. Semboyan ini bukan sekedar slogan, melainkan simbol budaya yang mengandung makna sosial mendalam.
mengatur relasi antara guru dan murid, antara pemimpin dan masyarakat, bukan berdasarkan kekuasaan, tetapi atas dasar kebersamaan dan tanggung jawab. Dari kunjungan ke Diorama 1 memberi saya pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal nilai sosial dan budaya. Melalui representasi Taman Siswa dan semboyan trilogi Taman Siswa, saya belajar bahwa pendidikan yang ideal adalah yang membebaskan, membangun semangat, dan memberi ruang bagi kemandirian. Nilai-nilai seperti keteladanan, kebersamaan, dan dorongan moral sangat relevan di tengah masyarakat saat ini yang sering terjebak pada pola otoriter dan kompetisi. Saya merasa filosofi Taman Siswa mengingatkan kita untuk kembali pada pendidikan yang manusiawi, yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan. Di tengah tantangan zaman, pendidikan seperti inilah yang mampu membentuk generasi yang jujur, tangguh, dan berakar pada nilai-nilai budaya kita sendiri. Sekian, sampai jumpa lagi teman-teman.